Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam perkuliahan ini. Apa kabar mahasiswa sekalian? Semoga senantiasa sehat dan penuh semangat. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah pembinaan keluarga dalam Islam. Kita akan membahas konsep pernikahan, hukum dan prosedurnya, hak serta kewajiban suami istri, hingga hikmah pernikahan. Dengan pemahaman ini, diharapkan kita mampu mempersiapkan dan membina keluarga yang harmonis dan berkah sesuai tuntunan Islam. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci antara dua individu yang diatur oleh hukum syariah. Prosedurnya melibatkan ijab kabul, mahar, dan saksi. Hikmah perkawinan mencakup ketenangan jiwa, perlindungan moral, dan kelanjutan generasi. Memahami konsep ini penting untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam. Hukum pernikahan dalam Islam mencakup wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, tergantung pada kondisi individu. Pernikahan wajib jika seseorang khawatir terjerumus dalam zina. Sunnah jika mampu dan tidak khawatir berbuat dosa. Makruh jika tidak mampu menafkahi. Haram jika pernikahan akan menyebabkan dosa. Mubah jika tidak ada faktor pendorong atau penghalang. Prosedur pernikahan melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, pengajuan izin nikah di Kantor Urusan Agama, KUA, atau catatan sipil. Kedua, pemeriksaan dokumen seperti KTP, akta kelahiran, dan surat keterangan belum menikah. Ketiga, pelaksanaan akad nikah yang sah dengan kehadiran wali dan saksi. Keempat, pencatatan pernikahan untuk legalitas hukum. Pernikahan memerlukan minimal 2 saksi dan sihat akad yang terdiri dari ijab dan kabul. Rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, dan wali dari calon pengantin perempuan seperti bapak, kakek, atau saudara laki-laki. Wali hakim juga dapat bertindak jika diperlukan. Hikmah pernikahan mencakup pembentukan keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, dan memenuhi kebutuhan emosional serta spiritual. Pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk saling melengkapi dan mendukung antara suami dan istri, serta membangun masyarakat yang lebih baik melalui nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam keluarga. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan. Sementara itu, istri berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan. Keduanya harus saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, istri berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak untuk didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan keluarga. Istri memiliki kewajiban untuk mendukung suami secara emosional dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, istri juga diharapkan berperan aktif dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sebagai imbalannya, suami berhak mendapatkan dukungan dan penghargaan dari istri, serta kerjasama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Pernikahan tidak selalu mulus, dan terkadang solusi tidak ditemukan. Dalam Islam, perceraian menjadi jalan keluar ketika masalah tidak terpecahkan. Perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan yang diatur dengan ketentuan tertentu untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, pernikahan dapat berakhir karena beberapa sebab seperti kematian salah satu pasangan, perceraian, atau pembatalan pernikahan. Perceraian bisa terjadi jika ada ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan. Pembatalan pernikahan terjadi jika pernikahan tidak sah sejak awal, misalnya karena adanya penipuan atau pelanggaran syarat sah pernikahan. Menjatuhkan talak dalam Islam memerlukan syarat-syarat tertentu. Pertama, suami harus berakal sehat dan dewasa. Kedua, talak harus diucapkan dengan jelas dan tegas. Ketiga, talak tidak boleh dilakukan dalam keadaan marah yang berlebihan atau dipaksa. Keempat, talak harus dilakukan dengan niat yang tulus dan bukan untuk main-main. Sighat talak sah jika ucapan suami disertai niat menjatuhkan talak pada istri.
suami harus menyatakan kepada hakim bahwa ucapannya bertujuan untuk talak. Jika tidak ada niat menjatuhkan talak, sighat talak tersebut tidak sah. Talak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk talak raji dan talak bain. Talak raji memungkinkan suami untuk rujuk selama masa iddah tanpa akad baru. Talak bain sebaliknya mengharuskan akad baru jika ingin rujuk. Pemahaman tentang jenis talak ini penting untuk mengelola perceraian sesuai syariat. Huluk adalah bentuk perceraian di mana suami dan istri sepakat untuk mengakhiri pernikahan. Suami mengucapkan satu talak sebagai imbalan kompensasi, biasanya berupa uang atau properti dari istri. Kompensasi ini diberikan oleh istri yang menginginkan perceraian melalui huluk. Shikok merujuk pada perselisihan perkawinan yang diselesaikan oleh dua arbiter, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Proses ini bertujuan untuk bermediasi dan menemukan solusi atas konflik antara pasangan, memastikan pendekatan yang adil dan seimbang dalam mengatasi ketidaksepakatan mereka. Fasah berarti membatalkan perkawinan atas permintaan salah satu pihak melalui keputusan hakim pengadilan agama. Ini adalah cara formal untuk mengakhiri pernikahan ketika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara suami dan istri. Talik talak merujuk pada perceraian bersyarat yang didasarkan pada peristiwa yang telah disepakati sebelumnya. Ila melibatkan sumpah untuk menahan diri dari suatu tindakan. Zihar adalah prosedur perceraian di mana seorang suami menyamakan istrinya dengan punggung ibunya, melambangkan bentuk penolakan yang keras. Konsep-konsep ini menggambarkan kompleksitas pembubaran pernikahan dalam hukum Islam. Kematian dalam konteks hukum Islam memiliki implikasi penting, termasuk pembagian warisan dan hak-hak keluarga. Proses ini diatur oleh hukum syariah yang memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi aset. Pemahaman mendalam tentang ketentuan ini sangat penting bagi umat Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama. Rujuk atau rekonsiliasi adalah proses dalam hukum Islam yang memungkinkan seorang suami untuk melanjutkan hubungan pernikahan dengan istrinya setelah cerai selama masa iddah. Periode ini berlangsung selama 3 siklus menstruasi, memberikan waktu untuk refleksi dan potensi rekonsiliasi. Rujuk menekankan pentingnya kesatuan keluarga dan menawarkan pendekatan terstruktur untuk menyelesaikan perselisihan pernikahan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami berharap presentasi ini telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga tentang topik ini. Ketertarikan dan partisipasi Anda sangat kami hargai.